Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallimu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat itu merupakan kewajiban untuk umat muslim, yang mana sebelum kita melakukan salat, maka kita harus memperhatikan syarat-syarat salat dan rukun salat. Dan di antara rukun salat itu membaca surah Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, disunahkan yaitu membaca surah. Surah itu ada pilihannya di dalam Al-Quran, dari mulai yang panjang hingga yang pendek. Namun siapa yang menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas dalam melaksanakan sholat subuh ternyata tidak dianjurkan. Mungkin ada yang kita bisa pahami mengapa tidak dianjurkan. Anda tidak menyangka jika membaca surah Ikhlas ternyata tidak dianjurkan, atau bahkan baru ya mengetahuinya. Hal tersebut tentu ada alasannya. Untuk mengetahui alasan mengapa membaca surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan, ada baiknya jika Anda menyimak video ini hingga selesai. Seperti diketahui bahwa sholat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah mendoakan langsung umat yang menunaikan sholat subuh. Sholat subuh pun disaksikan oleh malaikat, akan tetapi ada bacaan surah pendek yaitu surah Al-Ikhlas yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Sholat subuh disaksikan para malaikat dijelaskan dalam surah Al-Isra. Inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Lantas apa alasannya surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca dalam sholat subuh? Simak penjelasannya mengenai alasan surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan untuk dibaca dalam sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Tetapi banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memiliki melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Mereka memilih tidur yang nyenyak daripada bangun untuk melaksanakan sholat pergi ke masjid. Karena itu Rasulullah mengkhususkan sholat subuh yang mulia dengan keistimewaan tunggal, memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada sholat lain. Betapa istimewanya sholat subuh, bahkan sampai Rasulullah mendoakannya. Hal ini sebagai mana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW berdoa, maka tidak ada perantara secara jasadiah di antara Rasulullah dengan Allah. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak di antara janji-janji Allah, dan bagai hamba yang taat menunaikan ibadah sholat subuh, maka kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan di dalam sholat subuh. Salah satunya yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat. Benarkah malaikat menyaksikan ketika sholat subuh? Sholat subuh merupakan salah satu di antara sholat wajib yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Jadi sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pertolongan pada hari kiamat.
Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lantas apa alasannya surah pendek termasuk surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca ketika salat subuh? Begitu utama dan istimewanya salat subuh sehingga ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan dibaca. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang-orang yang menunaikan ibadah salat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran yang panjang surahnya atau ayatnya. Itulah yang dimaksud dengan minus sunnah al-mursalin tul al-qiraah, di mana tradisi Nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, para sahabat tabi'in dan salafus saleh membaca ayat-ayat atau surah panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu seorang imam setelah membaca Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya, melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat disayangkan jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah disebutkan sering membaca surah Al-Kahfi, juga bisa membaca surah Ar-Rum, surah dari Jabir bin Samurah. Demikian itulah keistimewaan sholat subuh dan alasan tidak dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh. Yang jadinya intinya ketika kita membaca surah Al-Ikhlas di dalam sholat subuh bukan tidak sah sholatnya, tetapi sangat disayangkan karena disaksikan malaikat ketika kita sholat subuh. Dan apabila surah yang dibaca di dalam sholat lebih panjang, maka pahalanya pun juga akan lebih besar. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.